Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febria Nurlitasari, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini kita akan mempelajari tentang daftar cek masalah. Pengertian daftar cek masalah. Daftar cek masalah merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang. 4 bidang yang sesuai dengan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pribadi, yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi secara sehat jasmani dan rohani, dan dalam menemukan serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, misalnya minat dan bakat. Yang kedua, sosial, membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang efektif untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, karir, bimbingan untuk membantu individu dalam merencanakan, mengembangkan dan menyelesaikan masalah karir seperti perencanaan dan mengembangkan karir. Ada 10 aspek yang berusaha diungkap lewat daftar cek masalah. 1. Kesehatan. 2. Keadaan penghidupan. 3. Rekreasi dan hobi. 4. Kehidupan keluarga. 5. Agama dan moral. 6. Kehidupan sosial dan kreativitas berorganisasi. 7. Hubungan pribadi. 8. Muda-mudi. 9. Penyesuaian terhadap sekolah. 10. Masa depan dan cita-cita pendidikan jabatan. Alasan penggunaan daftar cek masalah. Penggunaan daftar cek masalah dilakukan atas dasar pertimbangan, yaitu yang pertama, efisien. Daftar cek masalah dikatakan efisien karena dengan DCM dapat diperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu singkat. Yang kedua, intensif, karena data yang diperoleh melalui DCM lebih teliti, mendalam, dan luas. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas. DCM dikatakan valid dan reliable antara lain karena individu yang bersangkutan bisa mengecek sendiri masalah yang telah atau sedang dialaminya. Fungsi daftar cek masalah yaitu sebagai salah satu cara untuk memahami individu dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Daftar cek masalah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. Yang kedua, untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sistematis dengan cara atau alat lain. Yang ketiga, untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu atau kelompok pada saat itu. Kegunaan daftar cek masalah. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan daftar cek masalah, yaitu yang pertama, untuk melengkapi data individu yang sudah ada. Yang kedua, untuk mengenal individu yang perlu segera mendapat bimbingan khusus. Yang ketiga, sebagai pedoman penyusun program bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok pada umumnya. Yang keempat, untuk memahami masalah individu maupun kelompok. Isi daftar cek masalah. Yang pertama, ruangan tempat identitas siswa yang mengerjakan daftar cek masalah. Yang kedua, topik. Yang ketiga, instruksi atau petunjuk cara mengerjakan. Yang keempat, topik-topik masalah dan butir-butirnya. Topik ini berdasarkan pengelolaan tertentu tentang masalah.
Kelebihan daftar cek masalah yang pertama, metode ini dilaksanakan dan mudah pula cara pemberian markahnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan. Yang kedua, pelaksanaan inventory lebih lanjut dapat menimbulkan self-kritik pada siswa yang mengisi inventory tersebut. Yang ketiga, metode inventory merupakan metode pengumpulan data yang cukup efektif sebab dapat menjaring data yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kelemahan daftar cek masalah yang pertama, para siswa hanya memberikan respon dalam bentuk verbal saja. Yang kedua, pengumpulan data terpaksa hanya tergantung pada kejujuran dan keikhlasan para siswa. Yang ketiga, seringkali subjek tidak memberikan jawaban yang benar karena adanya beberapa alasan. Di sini ada petunjuk pengadministrasian daftar cek masalah. Agar hasil kegiatan ini valid dan reliable, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan dan cara mengerjakan DCM. Petunjuk yang harus diperhatikan itu meliputi petunjuk bagi instruksi dan petunjuk bagi siswa. Petunjuk bagi instruktur. Keterampilan konselor melaksanakan DCM ini mencakup yang pertama persiapan, yaitu sebelum melaksanakan, dan yang kedua pelaksanaan, yaitu menjelang dan waktu mengerjakan. Hal-hal penting dalam persiapan yaitu yang pertama, menyiapkan bahan atau buku daftar cek masalah sesuai dengan jumlah siswa. Yang kedua, menguasai petunjuk cara mengerjakan DCM. Banyak hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan. Yang pertama, mengontrol situasi ruangan. Yang kedua, konselor menenangkan maksud penggunaan DCM untuk menumbuhkan kepercayaan dan motivasi pada siswa. Yang ketiga, menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis. Yang keempat, membagikan lembar daftar cek masalah. Yang kelima, menginstruksikan kepada siswa untuk menulis identitas dan tanggal pelaksanaan. Yang keenam, membagikan buku daftar cek masalah, setiap siswa satu buku. Yang ketujuh, membacakan petunjuk cara mengerjakan DCM. Yang kedelapan, memberi contoh. Yang kesembilan, memberi instruksi pengerjaan daftar cek masalah. Yang kesembilan, mengontrol apakah siswa telah mengerjakan daftar cek masalah dengan benar. Dan yang kesepuluh, mengumpulkan pekerjaan siswa. Petunjuk bagi siswa. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh siswa yaitu yang pertama, siswa harus mempunyai minat untuk mengutarakan masalah yang sebenarnya. Yang kedua, siswa harus menyadari bahwa ia mengerjakan secara asal-asalan ataupun tidak serius. Yang ketiga, siswa harus menulis identitasnya sendiri. Yang keempat, siswa harus mematuhi tata cara mengerjakan daftar cek masalah. Contoh pernyataan masalah pribadi. Yang pertama, jantung sering berdebar-debar. Yang kedua, merasa terlalu gemuk atau kurus. Yang ketiga, selalu kurang nafsu makan. Fungsi daftar cek masalah yaitu sebagai salah satu cara untuk memahami individu dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Daftar cek masalah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, analisis individual. Langkah-langkah dalam menganalisis secara individual ialah yang pertama, menjumlahkan butir yang menjadi masalah individu pada tiap-tiap topik masalah. Yang kedua, mencari persentase per topik masalah dengan cara mencari rasio antara jumlah butir yang menjadi masalah dengan jumlah butir topik masalah. Yang ketiga, mencari jenjang masalah dengan cara mengurutkan persen topik masalah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang keempat, mengkonversikan persen masalah ke dalam
predikat nilai A, B, C, dan D. Konversi sebagai berikut. Analisis kelompok. Langkah-langkah menganalisis daftar cek masalah secara kelompok meliputi analisis per butir dan analisis per topik masalah. Analisis per butir masalah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui butir masalah apa yang pada umumnya dihadapi oleh para siswa. Untuk langkah-langkah analisis, yang pertama menjumlahkan banyaknya siswa yang mempunyai butir masalah yang sama untuk tiap butir. Yang kedua, mencari persentase masalah dengan cara mencari rasio antara banyaknya siswa yang bermasalah untuk butir tertentu dengan jumlah siswa. Analisis per topik masalah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui topik masalah apa yang pada umumnya dihadapi oleh siswa. Langkah-langkah untuk menganalisis. Yang pertama, harus diketahui jumlah siswa yang mengerjakan DCM. Yang kedua, harus diketahui jumlah butir yang menjadi masalah siswa. Yang ketiga, menghitung persentase permasalahan topik. Masalah individual. Dari penjumlahan tiap butir masalah, sering didapatkan masalah yang hanya dialami oleh satu orang saja. Individu tersebut dicatat sebagai individu yang mempunyai masalah khusus dan mungkin perlu layanan bimbingan konseling khusus. Contohnya konseling perseorangan. Pemindahan hasil analisis data DCM ke dalam buku pribadi siswa. Hasil analisis DCM merupakan data pelengkap buku pribadi siswa. Hampir semua aspek kepribadian dalam buku pribadi dapat dilengkapi dengan data DCM. Caranya, yang pertama, teliti terlebih dahulu butir-butir aspek kepribadian dalam buku pribadi yang relevan dengan topik masalah dalam DCM. Yang kedua, memasukkan predikat masalah A, B, C, D atau E ke dalam lajur kolom yang sesuai pada buku pribadi. Penggunaan hasil analisis DCM dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Hasil analisis data DCM dilengkapi dengan data yang diperoleh dengan metode-metode dapat dipergunakan untuk merancang program bimbingan konseling, baik program individual, kelompok, klasikal, dan dalam bentuk kegiatan harian, mingguan, semesteran, dan tahunan. Penyusunan program bimbingan konseling ini dalam rangka memprioritaskan masalah yang harus segera ditangani, mendalami masalah individual maupun masalah kelompok, dan efisiensi pelayanan, yaitu pencegahan, pengembangan, dan pengatasan sebelum masalah-masalah itu berkembang menjadi akut. Program bimbingan konseling individual. Data yang diperoleh melalui penyelenggaraan DCM dapat dilakukan untuk menyusun program bimbingan konseling individual. Kegiatan yang dapat dilakukan konselor dalam program bimbingan konseling individual yaitu yang pertama, mendalami masalah dan melengkapi data atau pengumpulan data, wawancara, observasi. Yang kedua, studi kasus, yaitu membuat dan membahas kasus individu yang bersangkutan. Yang ketiga, konseling individual. Yang keempat, penempatan rujukan atau alih tangan kasus, pemindahan jurusan, dan penukaran kelas. Yang kelima, psikodrama dan sosiodrama. Program bimbingan konseling kelompok atau klasikal. Data yang diperoleh konselor melalui penyelenggaraan DCM dapat digunakan untuk menyusun program bimbingan konseling kelompok ataupun klasikal. Kegiatan yang dilakukan oleh konselor dalam program bimbingan konseling kelompok atau klasikal, yang pertama, melengkapi data yang sudah ada. Yang kedua, merancang kegiatan yang dilakukan konselor. Yang ketiga, merancang aktivitas siswa dalam kegiatan yang bermuatan bimbingan secara mandiri. Yang keempat,
student case conversation. Yang kelima, group counseling. Penyajian hasil analisis data daftar cek masalah. Hasil analisis data DCM perlu disajikan untuk dimasukkan ke dalam rekod agar sewaktu-waktu dapat ditemukan dan dipergunakan dengan mudah. Penyajian ini dapat dilakukan dengan individual maupun kelompok. Penyajian data DCM ini didasarkan pada hasil analisis masalah individual atau kelompok. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.